بسم الله الرحمن الرحيم سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون Anda memasuki Jendela Akhirat. Pendengar yang budiman, dalam rubrik Jendela Akhirat kali ini, kembali kita akan meneruskan pembahasan seputar tanda-tanda kiamat besar dari ke-13 alamat besar yang menandai datangnya hari kiamat, seperti yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, pendengar yang budiman, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan satu dari tanda-tanda kiamat besar. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di hadapan kami, di mana saat itu kami tengah berbincang-bincang. Maka beliau bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Mereka para sahabat pun menjawab, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Muslim, bahwasannya, sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut yaitu munculnya Dajjal, binatang melata, matahari terbit dari barat, Isa bin Maryam turun ke bumi, Ya'juj dan Ma'juj, 3 khusuf, yaitu di timur, barat, dan jazirah Arab. Lantas akhir semua itu, muncul api yang keluar dari Yaman yang menghalau manusia ke tempat berkumpul mereka. Bahkan dalam hadis yang berasal dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, juga masih dalam Sahih Muslim disebutkan mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dalam sebuah rangkaian dengan kemunculan Dajjal, Isa bin Maryam alaihissalam. Lantas muncul Ya'juj dan Ma'juj. Semua peristiwa tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang akan mendahului terjadinya hari kiamat. Jadi benar bahwa peristiwa demi peristiwa menjelang hari kiamat besar merupakan peristiwa tersusun bagai marjan dalam satu untaian tali. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tanda-tanda hari kiamat bagaikan marjan yang disusun dalam untaian tali. Bila tali itu putus, maka terikutlah sebagian pada sebagian lainnya. Dan pendengar, Ya'juj dan Ma'juj merupakan anak keturunan Adam alaihissalam, yaitu dari kaum manusia. Dalil yang menunjukkan mereka adalah dari cucu Adam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam. Adam menjawab, aku sambut panggilanmu, dan dengan bahagia aku penuhi perintahmu. Segala kebaikan berada di tanganmu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, keluarkanlah utusan penghuni neraka. Adam bertanya, apa utusan penghuni neraka itu? Allah Ta'ala berfirman, dari setiap 1000 orang, ada 999 orang. Maka ketika itu anak-anak kecil rambutnya beruban, yang hamil melahirkan kandungannya. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi karena azab Allah Ta'ala yang teramat keras. Para sahabat bertanya, siapa satu yang selamat dari kita itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kamu hanya seorang, sedang dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj 1000 orang. Maka berdasarkan hadis tadi,
Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan manusia. Dan hadis tersebut jelas sekali menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam. Demikian pula Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat Al-Kahfi beliau menyebutkan bahwa dengan hadis tadi kita mengetahui kesalahan mereka yang berpendapat Ya'juj dan Ma'juj bukan berwujud seperti manusia. Sebagian mereka sangat pendek dan sebagian lagi sangat tinggi tubuhnya. Sebagian telinganya terpentang dan yang lain berlipat. Semuanya merupakan dongeng Israiliyat. Tidak boleh kita membenarkan begitu saja. Bahkan harus dikatakan bahwa sesungguhnya mereka termasuk Bani Adam, yaitu manusia. Hanya saja kemungkinan mereka berbeda seperti perbedaan di antara manusia karena keadaan lingkungannya. Adapun karakteristik Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini adalah melakukan kerusakan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-94 yang artinya, mereka berkata, "Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi." Berkaitan dengan ayat tadi, Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan membuat kerusakan di muka bumi dalam ayat tadi adalah mencakup semua perbuatan yang tidak baik dan tidak memperbaiki, merusak dengan membunuh, merampok atau merampas, menyimpang, kesyirikan, dan dalam segala hal. Dan Ibnu Katsir rahimahullah pada saat memberi penjelasan tentang Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-96 yang artinya, hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Beliau Ibnu Katsir menafsirkan bahwa mereka orang-orang yang cepat dalam berjalan guna membuat kerusakan. Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya meriwayatkan dengan memberi tambahan pada hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Setelah lafal, di danau ini pernah ada air, dengan sabda beliau yang artinya, kemudian mereka berjalan hingga Gunung Khumar, yaitu gunung di Baitul Maqdis. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj berkata, sungguh kita telah membunuh penduduk bumi, maka marilah kita bunuh penduduk langit. Lalu mereka melepaskan anak panah mereka ke langit. Kemudian Allah Ta'ala mengembalikan anak-anak panah mereka itu kepada mereka dengan berlumuran darah. Begitulah tingkah laku Ya'juj dan Ma'juj. Destruktif, membuat onar, dan membuat kerusakan di muka bumi. Timbul pertanyaan, kenapa Ya'juj dan Ma'juj muncul? Sudahkah Ya'juj dan Ma'juj muncul di era lalu, atau bahkan di zaman sekarang ini? Nah, pendengar yang budiman, ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah ada di zaman kita saat ini. Seperti dinukil oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Ya'juj wa Ma'juj wa Fitnatud Dajjal halaman 21. Bahwa Ar-Amil, Syakib Arsalan, dan selainnya berpandangan, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah negeri Soviet atau sebagian dari mereka. Tidak diragukan, sesungguhnya mereka adalah bagian dari Ya'juj dan Ma'juj. Demikian diungkapkan Al-Amir Syakib Arsalan. Lain halnya dengan Sayyid Qutb. Dia berpendapat secara tarjih, bukan yakni bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melubangi dinding telah terjadi, serta Ya'juj dan Ma'juj telah keluar. Mereka adalah bangsa Tartar yang muncul pada abad ke-7 Hijriyah. Mereka telah menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam dan menebar kerusakan di muka bumi. Namun pendengar, dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Allah Ta'ala memberitahukan kepada Isa alaihissalam akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Isa alaihissalam menjauhkan kaum muslimin
dari jalan yang ditempuh oleh Ya'juj dan Ma'juj, seraya berfirman, "Kumpulkan hamba-hambaku ke gunung At-Tur." Maka, berdasarkan hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, maka akan nampak bahwa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj adalah bersamaan dengan masa kehadiran Isa alaihissalam. Jadi, apabila Ya'juj dan Ma'juj dinyatakan telah muncul, tentu akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan Isa alaihissalam? Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti rahimahullah menyatakan, setelah beliau rahimahullah memaparkan hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang panjang, beliau berkata, berdasarkan hadis sahih tadi, sungguh aku telah melihat penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Isa bin Maryam perihal keluarnya Ya'juj dan Ma'juj setelah terbunuhnya Dajjal. Barang siapa yang menyatakan bahwa mereka, Ya'juj dan Ma'juj adalah Rusia, dan dinding itu telah roboh sejak dulu, maka pendapatnya telah menyelisihi apa yang telah dikabarkan As-Sadiqul Masduq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini adalah batil, karena sesungguhnya yang menentang kabar As-Siddiq adalah pendusta yang membahayakan, sebagaimana yang telah dimaklumi. Dan pada hakikatnya, yang menjadi sandaran bagi orang-orang yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah Rusia, dan sandaran orang-orang mulhid, yaitu ateis, bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada wujudnya, adalah alasan-alasan logika yang telah menjadi keyakinan pemiliknya. Menurut mereka, kalau Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada di balik benteng tersebut, tentu sudah ditemukan lokasinya. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat dan alat-alat yang canggih, seperti satelit untuk mendeteksi keberadaan mereka. Tapi, karena tidak ada orang yang menemukan mereka atau lokasi mereka, berarti Ya'juj dan Ma'juj belum pernah ada. Nah, logika seperti demikian, pendengar, dapat dibantah dengan realita bahwa banyak hal yang masih belum mampu diungkap hakikatnya. Secanggih apapun teknologi yang dikuasai manusia. Ruh misalnya. Ruh yang demikian dirasakan keberadaannya, selalu menyertai, tetapi belum pernah ada, belum pernah terungkap eksistensi dan substansinya. Maka, yang menjadi salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat besar, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman, belum terjadi. Sebab hadis-hadis yang sahih telah menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah Isa alaihissalam turun ke bumi. Dialah yang berdoa kepada Allah Ta'ala agar membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Yang Allah Ta'ala pun lantas membinasakan dan membuang bangkai mereka ke laut, serta mengamankan negara-negara dan hamba-hambanya dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam. Demikianlah pendengar, pembahasan kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala menguatkan iman kita, juga iman anak keturunan kita, hingga tetap istiqomah di dalamnya, sampai nanti di hari yang pasti akan terjadi. Wallahu a'lam. فانجر الأوحال